لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Kok nggak semangat pun jawab salamnya. Tapi ya gak apa-apa, wis dijawab kok. Jawab salam itu wajib. Tapi ini tiang kadang ngeten iki dadi wajib kifayah. Alhamdulillah alladzi hadal muttaqina siratal mustaqim wa faddalahum bil fawzil adzim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, dan tidak lupa bapak-bapak pimpinan cabang Muhammadiyah Lamongan Kota niki nggih Pak nggih. Nggih Pak. Yang senantiasa dirahmati oleh Allah pula. Alhamdulillah pagi ini kita semua patut bersyukur kehadirat Allah, dikaruniai oleh Allah nikmat yang luar biasa nilainya itu. Pertama, kita semua pagi ini dikaruniai oleh Allah saged melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Wah, ini luar biasa. Terus Nabi umpama wong iku lho ngerti diberi apa oleh Allah saat ia berjamaah sholat subuh di masjid, tentu mereka akan mendatangi jamaah subuh di masjid itu meskipun dengan merangkak. Enten Pak sing teko barek berangkang. Ada Pak yang datang sambil merangkak, mboten enten lho kabeh nggawa sepeda motor ngoten. Enggak ada. Kalau tahu umpama mari salat subuh dikei Allah mobil Avanza akeh 50, teko kabeh masih merangkang ya ditekani. Nggih Pak nggih? Iya. Ngoten gambarane. Merangkak iku lho dilakoni. Kalau tahu yang harus digarisbawahi itu kalau tahu, dan ngaji ini untuk tahu, terus lebih tahu, terus tambah tahu, terus tahu yang sebenar-benarnya. Ngaji niku ngoten. Alhamdulillah. Manten ngoten diterusno ngaji. Wes. Mudah-mudahan ngaji kita hari ini kita semua mendapatkan jaminan dari Allah yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Yang pertama, orang yang suka ngaji itu dijamin oleh Allah dimudahkan jalannya menuju surga. Oh, siapa sih? Nang Suwargo itu gampang, nang Surabaya dalane ruwet macet tok sampean itu, nang Suwargo gampang coba sampean. Nggih, tapi pokoknya seneng ngaji. Sampean teko ae nek ngaji nang masjid meskipun setengah melek, setengah ngantuk, gak apa-apa. Tapi kan gak ono sing ngantuk. Betul enten nggih Pak nggih? Gak ono, soalé gak ketok.
Apa mana nek ngaji wis oleh sendean ngono, wis nikmati Masya Allah. Niki Bu nggih. Lho digampang lho Pak menuju swarga. Swarga niku perkara gedhe. Bukan perkara sepele niku lho. Sahabat Mu'ad bin Jabal niku pernah tuh nyuwun teng Nabi. Rasulullah, beritahukan kepadaku amal-amal yang bisa memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. Nabi menjawab begini, Mu'ad, kamu itu bertanya persoalan yang besar loh. Jadi itu perkara gede, swarga neraka niku Pak. Nah ini dimudahkan jalannya menuju surga. Mudah-mudahan mekaten Pak. Tapi ojo pisan tok ngajine, ya insyaallah mboten lah panjenengan. Sing nomor loro terus Nabi wa majtama al qaumu fi buyutim mim buyutillah yatlunahu wayat fi buyutillah nggih yatlunal kitaba wa yatadarasu bainahum illa itu. Tidaklah berkumpul orang-orang banyak di rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca Al-Quran dan mengkaji kandungannya illah melainkan. Sing pertama menurut hadis itu diberi oleh Allah sakinah. Sakinah ini apa Pak? Ketentraman, ketenangan loh. Kepingin urip tenang ngaji nang masjid. Sing dikaji apa? Quran. Termasuk hadis, nggih. Lho termasuk fikih. Lho iya wong fikih juga sumberi Quran hadis kok. Kepingin tenang. Biasanya sakinah itu diterangkan kalau ada walimatul urus. Nek ana walimah nikahan lha iku sakinah iki sering disampaikan mawaddah warahmah sakinah ngoten nggih Pak nggih. Wong kawin iku supaya uripe tentrem ngoten. Mergo duwe pikiran kawin ndadekno tentrem. Akhire napa? Bolak-balik kepengin kawin. Nah, niki enten malih. Ngaji no masjid ngeten niki iso ndadekno atiku tentrem. Berikutnya dalam hadis yang sama wa ghasiyatumur rahmah. Dikemuli kali Allah dengan kemul rahmah loh. Diselimuti dengan selimut rahmat. Wow, luar biasa. Baik rahmat di dunia maupun rahmat di akhirat. Lebih-lebih di akhirat. Okay. Kalau tidak mendapatkan rahmat Allah, kita ini nggak bisa menjadi orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mboten saged duwe akhlak sing apik. Nabi niku oleh Quran ditegaskan fabima rahmatim minallahi lintalahum. Wah. Muhammad, karena engkau dikaruniai oleh Allah rahmah, maka engkau bisa berlaku lemah lembut kepada orang lain. Terhadap orang yang mendolimi Nabi, Nabi itu masih bersifat rahmah. Kenapa kok bisa? Mergo Nabi mendapatkan sifat rahmah dari Allah. Tetesan rahmahnya Allah itu diturunkan kepada Rasulullah sehingga Rasulullah berlaku lemah lembut sebagai wujud kasih sayang kepada sesamanya.
Suami niku nek oleh tetesan, mboten grojokan Pak, tetesan rahmah saking Allah. Sangat sayang kepada istrinya. Sebaliknya nggih ngoten. Tapi lek mboten nangsal tetesan rahmah, ya ngoten niku sampean. Merek bojone kaya mungsu ngoten niku sampean itu. Tuh. Yang ketiga, dikelilingi malaikat. Jadi wong ngaji nang masjid itu dikelilingi oleh malaikat. Terus hadis. Ini bisa panjenengan baca hadisnya ada di kitab hadis Arba'in Nawawi itu. Untuk apa malaikat itu mengelilingi? Malaikat itu mengelilingi untuk mendoakan kita, memohonkan ampun kita supaya kita ini diampuni oleh Allah dan diberi rahmat oleh Allah. Luar biasa panjenengan. Lu malaikat itu yang doakan menungso. Nggih. Di Quran kan banyak ayat yang menceritakan tentang bagaimana para malaikat itu mendoakan manusia ini. Bukan hanya dirinya yang didoakan, istrinya, suaminya, anak-anaknya, cucunya, kedua orang tuanya itu loh didoakan juga itu. Disebabkan dia didoakan oleh malaikat sampai tidak hanya kepada dirinya saja tapi juga kepada keluarga besarnya itu. Loh. Tiang niku nek kapan tawaf, mau tawaf niku panjenengan tawaf nek pas umroh ngoten niku. Mulai teko rukun Yamani ngantos Hajar Aswad niku sing diwaca kan Robbana Atina. Ngoten nggih Pak nggih? Niku. Tapi mboten maca, berdoa. Doai wis dikei ajaran kali Rasulullah. Robbana Atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Saat berdoa itu setiap orang diamini oleh 70 malaikat. Makanya jamaah niku nek pas tawaf, pas maca Robbana iku aja diwaca tok. Berdoa sing sak temene berdoa. Gak usah dipimpin Robbana Robbana Atina Atina. Kaya gak iso ae ngoten. Gak usah dipimpin. Nek dipimpin Robbana Atina fid dunya hasanah dan seterusnya, sing dipimpin tidak mengikuti bacaan itu, tapi sing dipimpin mengucapkan amin, amin, amin. Ngoten. Tapi nok lapangan sing kadang mboten ngoten. Rabbana, Rabbana, Atina, Atina. Jare malaikat kon iku ndonga dalah apa? 70 malaikat Pak itu mengamini saat orang sedang tawaf mengucapkan Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Loh. Ngaji ku ditungakno malaikat dan yang berikutnya adalah dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat dan masih banyak jaminan dari Allah yang disampaikan oleh Rasulullah terhadap kita semua yang suka ngaji. Mudah-mudahan ngaji kita ini nambahi napa Pak? Kepahaman dumateng agama kita ini. Mudah-mudahan ngaji kita ini saged nambahi kedalaman keyakinan kita terhadap ajaran agama ini. Mergo nek wis yakin iku Pak, niku penggaweane ati. Ana ati ku sak liyane enten iman iku ya ana ragu ngoten lho. Apalagi sing diimani iku mboten tapek saged nggih ditangkap dengan potensi, entah potensi pikirnya, entah potensi hatinya. Oh niku iman nang Allah
Allah iku sing pemberi rezeki, tapi gak sampai yakin. Nek njaluk rezeki nang Allah dikek iku gak sampai yakin, ragu ngoten lho. Ragu. Bahkan dikeken Allah kon niku nek mangan pangan sing hukume halal. Nek wis halal sing thayyibah. Halal iku iso dadi, halal iso carane memperoleh sing dipangan iku yo halal. Muncul kemudian Pak di tengah-tengah masyarakat seperti sekarang ini. Mikir halal dadaknan. Wong golek sing haram ayangel apa maneh golek sing halal. Niku berarti meragukan Allah, bahwa Allah itu pemberi rezeki yang halal itu diragukan nek ngoten niku. Bisa-bisa tidak percaya, Pak. Nggih. Lha wong Allah ngoten kok. Kulu mimma fil ardi halalan lho. Pangan apa sing nok bumi ana iki sing tak kei rezeki nang awakmu iku ya sing halal. Tapi ragu muncul napa Pak? Pernyataan golek sing haram ae. Wangel kok kongkon golek sing halal. Akhirnya bendina sing dipangan ya haram terus. Padahal nek daging niki dikembangno teko nggone barang sing dipangan hukume haram. Kata Nabi, fannaru aula biha. Neraka yang lebih berhak dijadikan tempat oleh diri, oleh daging sing ditumbuhkan dengan makanan haram. Lho niku lho Pak. Nah, ngeten-ngeten niki pandangan sing koyok ngoten niku pandangane wong sing arah kiblat uripe mencleng. Napa Pak? Mencleng. Makanya temae landasan ideologis dalam rangka meluruskan arah kiblat kehidupan. Ngoten niku tunggale kata, Pak. Tunggale kata. Ngoten niku. Nggih. Jenengan kala wingi bulan Februari enten pemilihan umum, enten pemilihan presiden, enten pemilihan calon anggota legislatif. Sebentar lagi wonten pilkada. Nah, sadurunge Pak pilihan niku akeh duit beredar. Mboten nggih Pak nggih? Mriki mboten enten Pak nggih? Mboten enten mriki Pak. Alhamdulillah kaono. Enten ta Pak? Nah, duit beredar itu ya diterima ae mbek wong-wong. Duit apa iki? Sedekah. Sedekah apa? Sedekah politik. Nah, sampean. Ono sedekah politik ya. Jari sing nrimo iki duduk suap, tapi iki sedekah. Sedekah apa? Sedekah politik. Berarti halal. Oh, halal ya to lho Pak kita. Terus pundi ngoten niku? Lho lak nggih ta? Ada begitu itu. Akhirnya hampir pemilu nggih ngoten niku. Mangke pilkada nggih ngoten malih. Akeh duit beredar. Nek wis mari pemilu, mboten enten Pak sedekah politik niku. Nah, ngeten-ngeten niki Pak, kalau kita tidak meluruskan arah kiblat kehidupan ini, nanti arah kiblat kehidupan itu mencleng. Niki penting. Mergo saniki niku kathah tiyang sing mboten wedi teng Allah terhadap pelanggaran sing dilakukan terhadap ketentuan Allah. Mboten sedikit tiang melanggar itu kadang sadar loh kalau dia melanggar, tapi masih merasa aman dari siksa Allah.
melanggar niku atine tenang-tenang saja. Tidak ada perasaan takut akan diancam oleh Allah dengan siksa yang amat pedih. Wong siksane Allah niku Pak, li umpama diterapkan teng donya, Allah niku kados-kados sangat kejam. Padahal nggih mboten Allah sangat kejam. Sing kejam iku ya menungso dhewe, kejam nanggone awake. Jenengan nek maca surat Al-Kahfi ayat 29 yang berbunyi wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur dan seterusnya. Itu antara lain ngeten niku. Muhammad katakan yang datang dari Allah itu pasti benar. Mau iman silakan, mau kafir silakan. Cuma beritahu kepada yang dolim, jika minta minum, nah itu antara lain Pak isinya itu. Jika minta minum, aku beri minum dengan air panas. Panasnya itu seperti besi yang mendidih. Loh, coba sampean. Besi yang mendidih itu berapa derajat, Pak? Besi sampai mendidih berapa derajat? Di atas 1000 derajat itu, Pak. Ono ta siksa donya iki, hukuman nang donya, wong di penjara. Betapapun lah tingkat kejahatannya, ngombe dikei ngombe banyu panas, sing panase padha mbek besi sing dicor. Enten ta, Pak? Mboten enten. Nek donya mboten enten, Pak. Dimanapun penjara di dunia ini kalau itu dilakukan terkena HAM. Coba. Tapi Quran menginformasikan seperti itu. Nek jaluk ngombe dikei ngombe. Ngombe niku banyu panas, panase koyok besi yang mendidih. Ukuran di dunia besi itu mendidih kalau panasnya di atas 1000 derajat. Lengke ini 40 derajat itu wis gak kuat kok. 1000 derajat ya sampai. Duh, tapi orang itu merasa aman-aman dari siksa Allah itu. Orang itu tenang-tenang. Ngeten iki termasuk wong sing mencreng arah uripe. Kiblat arah hidupnya niku mencreng. Loh, dan ini banyak, Pak. Sing koyo ngeten iki. Di satu sisi gak percaya nang Allah, gak berharap nang Allah, sering berputus asa kepada Allah, sering suudzon kepada Allah. Jaluk soge ku lebih yakin nang Gunung Kawi sampean timbangane nang gone Allah. Lho, ngoten niku sampean. Enggak punya berharap kepada Allah itu enggak punya. Mengamalkan ajaran rojak kepada Allah niku mboten. Mboten. Ragu-ragu Pak, ragu. Ya, kan kepengin soge, jaluk nang gone Allah nek dikeki. Ngoten Pak sampean. Ragu Pak niku nggih. Nek nglakoni salah ngerasa aman teko siksa Allah, menjalani kehidupan ini selalu suudzon kepada Allah. Tidak mengamalkan ajaran rojak, berharap. Nggih, gak yakin. Akhirnya ndonga nang Allah pun juga tidak bisa sepenuh hati. Gak bisa saat ini. Nek ndonga iku wis gak serius, Pak. Gak serius iku nek jarine tiyang Lamongan, ndonga tapi cengengesan. Ngoten lho, Pak nggih. Gak serius. Lho ngeten niki, Pak niki. Sing jenenge
arah kiblat kehidupan menceng. Ono wong kok gak wedi lho. Dikai ngombe. Panas. Banyu panas, panasi sampai 1000 derajat lebih. Loh, coba panjenengan. Dan aman-aman saja. Oleh karena itu, mudah-mudahan ngaji ini sekali lagi menambah keluasan pemahaman kita, ngoten nggih, kedalaman iman kita, ngoten, sehingga kita menjadi tidak sekedar percaya, tapi juga sampai pada tingkat yakin. Dulu pernah kita sampaikan, kalau panjenengan masih ingat, dalam teori usul fikih, orang yang percaya itu disebut iman. Tapi karena percaya itu di dalam hati, itu masih ada keraguannya. Kalau keraguannya lebih besar daripada percayanya, itu disebut wahmun. Kalau nggak percaya namanya kufrun. Kalau percaya, tapi ragunya, kayak tadi itu, ragunya tadi itu loh Pak, percaya kepada Allah, tapi ragunya atas kebesaran Allah, atas sifat kesempurnaan Allah, itu masih besar. Sehingga bergantungnya bukan kepada Allah kemudian. Allahus Somad itu hanya di dalam ungkapan. Hatinya mboten. Allah tempat bergantung. As-Somad itu hanya satu kata dalam Quran itu loh Pak sampean. Nggih. Sekak ono maneh wis mek ikut tok Allahus Somad niku coba sampean. Nggih. Niku dadi ragu. Niku jenenge wahmun. Tapi lek 50-50 antara percaya mbek ragune iku jenenge roibun. Ana sing nyebut selain roibun itu sakun. Nek percaya luwe akeh iku jenenge don. Meskipun terkadang don itu juga diterjemahkan dengan yakin. Nek percaya tenanan gak ono ragune iku jenenge yakin. Makanya di Quran ditegaskan wabil akhirati hum yuqinun. Bukan lagi yu'minun, yuqinun. Ketika Allah menjelaskan kenapa Nabi Ibrahim itu tidak secara langsung ditunjukkan aku ini loh Tuhanmu, tapi Ibrahim melakukan pengembaraan, mencari Tuhan, sampai menganggap bulan itu Tuhan, bintang itu Tuhan, matahari Tuhan. Meskipun kemudian pada akhirnya ragu dan tidak percaya kalau itu Tuhan. Kenapa begitu? Dijawab oleh Allah, supaya Ibrahim itu menjadi yakin. Yakin Pak. Padahal ayat itu dimulai dengan alladzina yu'minuna, ditutup dengan wabil akhirati hum yuqinun. Ditegaskan ulaika ala hudam mir rabbihim. Iku jenenge wong sing arah hidupnya iku lurus. Kiblate lurus, mboten mencleng. Nah, mudah-mudahan ngaji ini menjadikan iman kita meningkat menjadi tingkat yakin. Karena itu Profesor Dr. Hamka menjelaskan tentang yakin ini dalam kitab tasawuf modern beliau, ya, menjadi yang disebut dengan ilmul yakin, hakul yakin, ainul yakin. Wow, luar biasa itu Pak. Ini penting itu. Makanya ngaji niku arai teng mriko. Ya apa tambah yakin, tambah yakin. Dodo kita tambah dibuka bare Allah, dijembarno bare Allah, digampangno kali Allah, dimudahkan oleh Allah memahami ajaran agama ini. Dibuka oleh Allah dodo ini untuk menerima ajaran Islam ini dengan sepenuh hati tanpa reserva. Ngoten Pak. Nah, oleh karena itu, supaya hidup kita ini arah kiblatnya terus lurus, kita ini punya dokumen Pak, yang mengajarkan tentang landasan ideologisnya.
Kalau panjenengan membaca ADART, tapi di mukoddimanya. Mukoddimah ADART itu mengandung beberapa pokok pikiran yang bersifat landasan, dan landasannya bersifat ideologis. Salah satunya itu paling tidak ada 5, Pak, itu bisa menjadi 7 di mukoddimah ADART itu. Salah satunya ini adalah hidup itu berdasarkan tauhid, beribadah, ikhlas kepada Allah. Panjenengan. Hidup itu berdasarkan tauhid, beribadah, dan ikhlas kepada Allah. Tauhidnya tauhid yang aktif, bukan tauhid yang pasif. Tauhidnya tauhid multidimensi, multi aspek. Tauhidnya itu, Pak. Tauhid itu apa sih? Tauhid itu artinya mengesahkan Allah. Maksudnya mengesahkan Allah itu apa? Maksudnya hidup ini hanya mengibadahi Allah. Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Hidup ini hanya mengarahkan arah kiblat hidup ini menuju Allah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo. Niku tauhid, Pak, jenenge niku. Mboten menceng, dan itu harus menjadi landasan ketika Nabi Ibrahim ditanya, kamu di dalam menjalani hidup ini hendak menuju kemana? Inni dzahibun ila rabbi. Saya mau berangkat menuju kepada Tuhanku. Loh. Bahasa Quran ini kata, Pak, saged innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Hidup mati ini untuk Allah. Bisa wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifah. Jadi tauhid itu hanya mengibadahi Allah semata. Karena Allah itu Tuhan. Selain Allah itu tidak Tuhan. Dan kita itu yakin. Tidak ada keraguan. Jadi iman kita itu sepenuh hati. Kalau misalkan hati kita itu satu timba, itu full. Karena yakin. Makanya kalau sudah yakin seperti ini, punya akidah yang kuat, yang diyakini itu terikat dalam hati, sehingga menolak kalau yang lain itu akan masuk ke dalam timba ini. Orang kalau dalam satu timbanya itu full keyakinan Allah itu Tuhan, kemudian ada yang lain dianggap Tuhan, akan tertolak dengan sendirinya. Mboten saged mlebu. Nek hatiku full bahwa Tuhan itu adalah Allah, lalu anak sih ngomong selain Allah ya juga Tuhan, itu akan tertolak dengan sendirinya. Sudah tidak ragu lagi. Kalau yakin Allah itu pemberi rezeki, lalu anak sih ngomong iki iso kakek rezeki, wis gak yakin, tertolak itu sudah. Tertolak. Ini jenenge mengibadahi Allah semata. Ibadah itu apa? Ibadah itu maknanya patuh, tunduk. Intinya itu patuh. Patuh itu apa? Taat. Taat itu apa? Melaksanakan apa yang telah menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang sudah dilarang oleh Allah. Ini jenenge taat. Tapi enggak sekedar taat, mergowong taat itu macam-macam suasana kenapa dia taat. Iki taatnya didasarkan satu, karena dia bertakbir kepada Allah. Jadi bertakbir, mengagungkan
membesarkan Allah, taklim. Makanya orang yang bertauhid tidak akan pernah takabur. Karena apa? Takabur itu bukan sifatnya orang yang bertauhid. Kalau toh sifat takabur itu boleh, hanya Allah yang boleh takabur. Karena apa? Allah itu yang akbar, selainnya kecil. Nggih, Pak. Makanya di dalam surat Al-Baqarah yang menerangkan tentang puasa ada ayat di 185 itu, walitukabbiru waha ala mahadakum wala'allakum tashkurun. Walitukmilul iddata walitukabbiru waha ala mahadakum wala'allakum tashkurun. Nek kapan poso iki mbok lakoni sempurna hitungane lho, ngoten lho. Kemarin puasa kemarin kita berpuasa berapa hari, Pak? 30 hari sempurna. Walitukabbiru waha ala mahadakum. Bertakbirlah kamu kepada Allah. Secara fikih, bertakbir itu ya takbiran. Muncullah kalimat takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Secara fikih, Pak. Tapi secara ideologis, kita itu bersikap apa? Mengagungkan, membesarkan Allah. Berangkat 1 Syawal dengan bertakbir. Dengan bertakbir, bukan dengan takabur. Orang yang bisa bertakbir kepada Allah, dia akan menjadi orang yang tunduk, merendah, tawadu. Jadi taatnya itu didasarkan yang pertama takbir, takzim, yang kedua tunduk, tawadhu. Sehingga taatnya itu diresapi oleh batinnya. Kenapa? Batinnya itu tunduk, itu taat dengan penuh kesadaran, dengan penuh penghayatan. Insya Allah, kalau begitu taatnya kepada Allah, patuhnya kepada Allah, yang diharapkan, yang dicari hanya semata-mata keridhaan Allah. Ini, Pak, semata-mata menjalani hidup ini keridhaan. Lillah, Pak. Semata-mata itu. Tauhid ini ngoten niku. Kalau sudah seperti itu insya Allah sangat yakin terhadap akhirat. Wabil akhirati hum yuqinun. Nek wis akhirat iku yakin, masih akhirat iku gak ketok mbek moto, tapi gambaran akhirat saged dirasakno sakniki. Kaya nika wau. Niki dikeki ngombe banyu panas di
firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengibadahi aku semata. Dan sebenarnya Pak, ajaran para nabi itu ngingeten iki. Sehingga kalau kita punya dokumen, hidup itu berdasarkan tauhid, beribadah dan ikhlas kepada Allah. Nggih ngoten niku wae urip itu. Itu landasan hidup yang sangat kuat Pak itu Pak. Orang menjadi istiqomah. Enggak mudah terombang-ambing. Ono angin ngalor, melok ngalor, ono angin ngidul, melok ngidul. Ono angin ngetan ngulon, ya melok ngetan ngulon. Ono angin mules, ya melok mules. Betul ngoten Pak. Ono angin mumet, ya elok mumet. Betul ngoten ndak. Dalam kerangka itu kemudian Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan ani butuwa wajtanibut taghut. Sungguh kata Allah, kami telah mengutus untuk masing-masing umat seorang rasul, agar rasul itu membimbing umatnya supaya umat itu bisa menjalani hidup dengan ibadah. Ali buduwa, supaya umat itu bisa menjalani hidup dalam kerangka ali buduwa wajtanibut taghut, senantiasa mengibadahi Allah dan menjauhi taghut. Taghut itu sering dimaknai dengan setan. Taghut kan dari kata togo. Togo itu melampaui batas. Urip sakarepe dhewe ngoten lho. Nggih. Nggih, mencleng teko batasi barang ngono wis gak krasa. Tahu tok. Terus Al-Qur'an, fa amma man tagha wa atharul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Apal Pak nggih? Apal. Niku wong tauhid ngoten niku. Lah tiyang niku nek iman teng Allah ndak bisa kemudian juga percaya kepada tauhid, mboten saged. Landasannya mboten kuat Pak, ideologisnya nanti. Terus Al-Qur'an, wa may yakfur bit tauhidi wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisa malaha. Ngoten terus Al-Qur'an di surat Al-Baqarah itu. Sopo sing kafir nang tauhid, beriman kepada Allah, itulah orang yang berpegang teguh kepada agama ini. Dan itu tidak akan lepas kekuatan talinya itu. Gak iso iman nang Allah, ya iman nang tauhid. Mboten saged Pak. Kudu kafir nang tauhid. Loh, kafir ya Pak niku. Wa may yakfur bit tauhid wa yu'min billah kata Allah. Kafir nang tauhid. Ngoten. Iman nang Allah. Iman nang Allah, iman nang tauhid, mboten saged Pak, iman nang Allah mboten saged. Nah, jadi hidup berdasarkan tauhid, ibadah dan ikhlas ngoten itu. Ini landasan ideologis kita itu begitu. Tapi kata sing goyang Pak, tauhid ngaten iki Pak, kata sing goyang. Nggih. Antar sesama kita sering berselisih, tidak saling memaafkan. Tapi ya gak kerasa nih awak dewi iki nglakoni dosa. Ngoten. Ngoten Pak, gak sadar-sadar kita itu gitu. Terus ngono ae sing dilakoni niku ngoten. Dilingno, mboten kena Pak. Mencreng terus saya niku arah kehidupannya itu sampean ngoten. Lho kira kan tadi Pak nggih. Wis bahasalah wis tadi sampean saestu Pak. Wis dilingno Quran mek hadis gak nurut terus apa maneh Pak sing ngelingaken niku ngoten. Lho gitu. Wong itu siratal mustaqim, itu jalan yang mengantarkan kita untuk sampai kepada
Kehidupan yang dinikmati oleh Allah, dipenuhi nikmat. An'amta alaihim itu harus lurus, nggak boleh menceleng, nggak menggok, nggak oleh. Wa anna hadza siratun mustaqim, ini jalan itu jalan yang lurus. Fattabi'u, ikuti itu supaya arah kehidupanmu itu lurus. Kalau arah kehidupan kita ini lurus, itulah cara keberagaman Nabi Ibrahim yang oleh Quran dikenal dengan Hanif. Nah, supaya lurus, ya kudu kayak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu Pak, di dalam sejarah peradaban Islam disebut bapak monotisme. Loh, sampai bapak monotisme itu ya bapaknya tauhid. Jadi ini kepingin nyuntuk bagaimana? Suri tauladan yang bisa kita ikuti dalam bidang tauhid. Nih, Nabi Ibrahim hidup berdasarkan tauhid itu Nabi Ibrahim. Sehingga di surat 60 itu, surat Al-Mumtahanah ayat 4 dan ayat 6 itu diinfokan bahwa Ibrahim dan para pengikutnya itu menjadi suri tauladan bagi kita. Dalam hal apa? Dalam hal tauhidnya itu. Lho nggih Pak, nek panjenengan iki nek syirik nyembah patung nggih mboten, tapi nek syirik ya melok tauhid. Mungkin wong tauhid itu ngono nggone hawa kok. Nafsu niku nggih ana tauhide sampean. Makane jare Quran, gak titik wong sing urip iki bertuhan kepada hawanya. Hawanya. Maka orang itu harus jihad. Jihad itu oleh para ulama seperti Ar-Raghib Al-Asfani, Wahbah Zuhaili itu dimaknai yang pertama melawan perang, melawan kekafiran. Jihad itu mengerahkan segala kekuatan yang dimiliki Pak. Karena yang dihadapi itu berat. Kalau mau dicapai itu sulit, mboten mudah. Maka digambarkan perang. Jihad itu perang apa? Perang terhadap kekafiran. Perang terhadap siapa? Perang terhadap setan. Begitu kata Imam Ar-Raghib Al-Asfahani itu. Perang kepada siapa lagi? Perang mengendalikan hawa. Karena kata hawa di dalam Quran konotasinya mboten positif Pak. Konotasinya itu negatif. Salah satunya bisa dijadikan Tuhan oleh manusia ini. Padahal hawa itu ada dalam diri kita masing-masing. Harus kafir terhadap tauhid. Inilah landasan ideologis di dalam menjalani hidup dan kehidupan. Sehingga Pak, perubahan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, kita tetap istiqomah. Tetap napa Pak? Istiqomah. Sehingga muncul Pak di dalam diri kita, dalam kehidupan keseharian kita itu paling boten 4 sikap niki lho Pak, paling boten bisa lebih. Dan kalau 4 sifat ini melekat pada diri kita, itu jenenge mukmin ajaib. Mukmin ajaib. Nek teng hadis, teng kitab Riyadhus Shalihin, tadi saya tanya, ada enggak kitab Riyadhus Shalihin mboten enten teng mriki ngoten. Mohon saya bukakan hadis. Disebutkan 2 di situ. Itu mukmin ajaib, mukmin yang sangat mengagumkan. Karena apa? Landasan ideologisnya dibangun di atas pengabdian hanya kepada Allah. Hidup menurut dokumen kita di Muqaddimah DART, hidup berdasarkan tauhid, beribadah dan ikhlas kepada Allah. Apa itu 4? Tuh, wis jam 5, jam 6 kurang 5 katanya. Siji, selalu bersyukur kepada Allah. Kita itu di dalam menjalani kehidupan ini diibaratkan ya terhadap karunia Allah kayak kita itu tenggelam di samudra kenikmatan yang tidak bertepi. Loh, sampean. Saking akeh nikmat Allah.
kita itu tenggelam, Pak. Tenggelam itu ketutupan nikmat. Karena tenggelamnya mboten teng kali. Di samudra. Samudra itu tidak bertepi lagi. Saking kadai, Pak. Makanya dari Quran, nggih, kata itu terus disebut dengan Kausar itu apa? Kausar itu kan, nggih, artinya niku macem kata, jumlahi macem niku nggih kata, masing-masing macem jumlahi kata lho, ngoten. Nggih, nek kata ngoten tok bisa kasir, Pak. Ngombe niki, tapi nek jumlahi akeh, nah bisa kasir. Ngoten Pak niku. Mergo mek siji tok maceme, mek banyu putih, tapi nek ana banyu putih ngeten, ana teh, ono susu, ono kopi, ono apa maneh, macem. Banyak niki maceme, Pak. Terus masing-masing niki nggih banyak maceme, niki nggih banyak maceme. Nah niku jenenge Kausar. Niku jenenge Kausar niku. Inna a'toinakal Kausar. Meskipun ayat itu para mufassir ada yang memahami Kausar itu danau nanti di akhirat. Tapi Kausar itu begitu. Bukan kafir. Inna a'toina kal kafir. Betul. Nah ini Pak. Mergo saking akeh, bagaimana mensikapinya? Syukur. Bagaimana kemudian mengamalkan ajaran syukur? Kudu ngaji. Nek melok-melok masyarakat iso keliru. Mergo sing jenenge masyarakat syukur iku syukuran. Liyane syukuran selamatan. Nah, ngoten lho. Nang selamatan iku akeh. Ana wong hamil 7 wulan dislameti jari syukuran. Ngoten Pak nggih? Nggih. Begitu anake lahir mboten diakikoi. Padahal akikah itu syukuran sing dikongkon, sing diperintah kali agama. Loh. Sampai anaknya bertahun-tahun, Pak, wis diulang tahun nih lho, ben tahun. Akikah dereng. Iki melok sapa? Salah sampean. Ngene iki jenenge mencleng ngene iki sampean. Napa, Pak? Mencleng. Arahe niki lho, mencleng ngene iki. Lho nggih. Tapi aku wis syukuran loh, aku wis syukuran loh, aku wis syukuran deh. Makanya syukur kudu ngerti, insyaallah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu la in syakartum la azidannakum itu akan kita peroleh. Bahkan tidak sedetik pun kita ini melainkan tenggelam dalam samudra nikmat Allah yang tidak bertepi. Mau nggak bersyukur? Nabi salat sunnah sampai sikile bengkak. Terus istrinya, lapo sampean salat kok sampai koyok ngono? Wong sampean lho dijamin mlebu swarga, dosane dijamin diampuni. Sampean sing durung lho dijamin diampuni. Salat kok koyok ngono? Jawab Nabi, le ancene aku dijamin be Allah koyok ngono iku. Saya ingin bersyukur. Syukurku yo ngene iki. Bahkan kurang ngene iki, ngoten lho. Bagaimana salat itu sebagai wujud mensyukuri karunia Allah? Coba. Awak dhewe salat iku sik mikir-mikir gak wajib, gak dilakoni ya. Nabi ku salat mensyukuri. Salat mensyukuri Nabi itu. Nggih. Berarti ngaji tema syukur niku penting-penting, Pak. Karena itu mensikapi realitas hidup. Lek saged syukur, tenang Pak urip niku, Pak. Tentrem tiang niku. Tidak akan rakus. Bahwa dia ingin memperoleh yang banyak, nggih, tapi akan tetap terkontrol sederhana orang itu. Kenapa? Itu juga merupakan sikap mensyukuri karunia Allah. Tidak akan berhambur-hamburan hidup itu. Jangankan berhambur-hamburan. Kita itu loh Pak, berlebih-lebihan saja nggak boleh. Dalam teori usul fikih, kebutuhan manusia itu
Kebutuhan manusia itu, yang namanya kebutuhan manusia itu ada 3. Yang disebut kebutuhan daruriyat, kebutuhan hajiat, kebutuhan tahsiniyat. Atau kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, kebutuhan apa Pak? Tertier itu. Kebutuhan pelengkap. Yang terakhir niku. Nggih. Kaya wong mangan ngoten niku lho. Wong mangan niku sing dadi kebutuhan pokok nasi untuk kita lho nggih. Kebutuhan sing liyane jenenge kebutuhan hajat iku piring. Tapi masih gak ono piring, mangan barek godhong, gak apa-apa, sik iso. Tapi nek gak ono segoe, ya gak ono sing dipangan, mboten enten sing dimakan, barek gak ono segoe. Tapi piring yang layak, itu masih dalam kategori ya kebutuhan tahsini, ngaten Pak, piring sing layak. Nah, nek wis kebutuhan sampai pada tingkat tahsini terpenuhi, kok orang ingin meningkatkan, itu namanya bukan kebutuhan, keinginan. Keinginan yang paling rendah tingkatannya, dan itu masih boleh, tapi harus waspada, namanya berhias, tauzan, berhias. Piring ono, tapi piring sing indah, berhias, ngaten Pak, berhias. Tapi lek wis tauzan gak dibatasi, akan meningkat menjadi israf, berlebih-lebihan. Itu sudah dilarang dalam agama. Nek gak dibatasi, akan meningkat ke atas menjadi berhambur-hamburan. Saat ini kata ngoten niku. Mboten bersyukur niku Pak, mboten bersyukur, tidak bersyukur. Bersyukur kok berhambur-hamburan. Bersyukur niku enten Pak, enten. Enten rule, garisnya niku wonten Pak, itu dalane wonten niku bersyukur niku. Pun mboten usah kula terangno dawa-dawa. Sing nomor 2 sabar. Urip niku ujian Pak. Kudu dijalani dengan penuh kesabaran. Orang yang tauhidnya kuat itu sabarnya luar biasa. Sabar itu nek digambarno Quran niku wong sing gak lemah, mboten loyo, mboten mudah putus asa. Kenapa? Berharap betul kepada Allah. Dan ulet. Meskipun kadang-kadang awak dhewe ngartekno sabar niku nggih rada keliru. Sabar iku padha bareng wong sing pasif. Nang masjid qomat sudah dikumandangkan. Ayo cepet titik, jawabe sabar sik. Ngoten nggih Pak nggih. Sabar sik. Lha wis qomat sik ngomong sabar sik. Ana mungsu. Koncone ngadepi mungsu, gak sempat buka pagar. Mencolot Pak. Suwet buka pagar, mencolot. Dadak dheke gawe kathok ae durung mlebu. Ngoten lho. Durung mlebu Pak sikile gawe kathok. Ayo cepet. Sabar sik. Niku mboten sabar. Jare wong lamo kan jenenge glendem niku. Napa Pak? Sabar itu orang semangat. Fama wa'anu wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Jadi sabar itu tidak loyo, tidak lemah, tidak mudah putus asa. Itu yang dicintai Allah. Jadi pengurus organisasi gak sabar. Alah, bolak-balik mutung ya men. Mutung Pak. Loyo. Jenengan ingat ya, pelajarannya Ki Haji Ahmad Dahlan tentang bagaimana beliau menjelaskan surat Wal Asri itu. Surat Wal Asri itu Pak, diajarkan selama 7 bulan. Dan panjenengan kalau membaca di tafsirnya, ya, pelajaran tafsirnya itu loh Pak, yang 17 kelompok ayat itu
Itu surat wal asr itu dibagi 4 itu kalau tidak salah itu. 4 apa 3, 4 kalau tidak salah itu ya. Oke. Itu jadi wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati itu 1, wa tawasau bil haq 1, wa tawasau bis sabr. Oh, wal asri innal insana lafi khusr itu 1, ya illal ladzina amanu wa amilus solihati itu 1, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr itu 1. Sabar itu diterangkan sendiri. 7 wulan. Kita ngaji surat wal asri 7 wulan. Yalah, ngaji kok bolak-balik iku lah ngoten ta. Imam Syafi'i itu kan pernah bicara begini, Pak. Imam Syafi'i itu pernah mengatakan begini, seandainya ya Allah itu tidak menurunkan Al-Qur'an 114 surat. Cukup 1 surat pendek, yaitu Wal Asri, bisa dijadikan sebagai pedoman hidup untuk memiliki arah hidup yang jelas dan landasan yang kuat. Ono opo nih surat itu dijelaskan oleh Ki Hajar Ahmad Dahlan. Ternyata butuh waktu 7 bulan loh sampean. Jadi santri Pak 7 bulan hampir setahun sampean ngaji itu ya Wal Asri niku tok. Padahal awak dhewe bolak-balik apal. Makane biyen Pak tenglanggan arepe mulai ngaji wis mari Pak Mudin murang niku kalau Pak. Nek wis arep mulai wal asri innal haus langsung ditutup kabeh Quran ngoten niku. Ternyata biyen dipilih wal asri ku mergo loro niku kemudian mergo ngene ya. Niku sabar. Wa tawasau bis sabr. Nek dua sifat loro iki terus sampeyan waca mangke hadise teng kitab Riyadhus Shalihin itu di bab sabar itu kalau tidak salah. Nggih bab sabar. Mereka inilah disebut mukmin yang ajaib. Mukmin yang sangat mengagumkan. Duduk mukmin biasa, Pak, mengagumkan. Lho niku Nabi yang menyebut ajabali amril mukminin. Orang mukmin sangat menakjubkan kalau menghadapi berbagai perkara. Sing nomor 3, nah, ikhlas untuk mensikapi ngeten kita hidup sebagai orang beriman. Tentu Pak amal soleh kita itu sangat banyak, tidak sedikit, tapi kunci nih kudu ikhlas. Nek gak ikhlas podo barek wong ngirim paket gak teko alamati keliru. Mboten sampai nang Allah, salat gak ikhlas, mboten sampai nang Allah. Makanya sampean di beberapa kitab hadis itu bab pertama itu biasanya tentang ikhlas. Ikhlas ini dikaitkan dengan niat. Gimana itu? Ikhlas. Oke. Yang keempat, oke. Napa Pak? Tobat. Itu mergo menungso iki akeh salahe. Siapapun yang namanya manusia itu banyak salahnya. Orang yang bertauhid tadi itu karena dia takut tidak merasa aman dari siksa Allah, maka dia akan beristighfar. Istighfarnya banyak, nggak sedikit. Nggih. Cara wong njaluke gak nyoba pisan, mboten nyumang pisan, bolak-balik ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni kesalahan dosa saya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bahkan tidak hanya itu yang dibaca, kalimat-kalimat yang lain ya, sebagai kalimat mohon ampun kepada Allah dibaca. Contoh Sayyidul Istighfar dibaca. Kalimat yang diucapkan Nabi Adam, Rabbana
kathiran dan lain sebagainya. Nggih, mergo wong apik ku mboten wong sing gak duwe salah. Nek wong ngerasa gak duwe salah, gak tahu dia ngoreksi dirinya. Kata Nabi itu kullu bani adam khata'un, bahwa setiap anak Adam itu salah yake. Tapi wa khairul khata'ina at-tawwabun, sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah mereka yang bertobat. Karena itu Nabi istighfar niku mboten didik dalam setiap hari. Nah, kapan-kapan panjenengan ngaji, istighfar itu bukan sekedar menghapus dosa, tapi istighfar itu juga solusi dari berbagai problema hidup. Dan itu ada ayatnya, ada hadisnya itu. Mudah-mudahan 4 sikap ini bisa kita amalkan. Sehingga hidup kita ini istiqomah. Napa Pak? Syukur. Napa malih bau? Sabar. Napa malih? Ikhlas. Napa malih? Tobat. Nek uripe niku Pak, nggih, berlandaskan tauhid. Arah kiblatnya jelas. 4 ini melekat Pak, sehingga insya Allah urip iku tenang. Duwe salah, iya istighfar. Nggih, dikei nikmat, iya diakui. Syukur. Ngaten Pak. Nggih. Menghadapi persoalan, iya sabar. Lha kok mergo percaya nang Allah. Mudah-mudahan ngaten nggih, kita semua diberi hidayah oleh Allah. Diberi kekuatan oleh Allah. Sehingga pikirannya awak dhewe, hati kita semua itu jadi padang, ngaten. Ya. Padang terutama nyawang barang sing masih ketoke padang tapi peteng, ngoten lho nggih. Awak dhewe kan kadang-kadang peteng Pak. Nyawang bojo gak ketok ayune, nyawang bojone wong ayune luar biasa. Lah ngoten coba ya. Lho kadang-kadang ngono awak dhewe niku ngoten. Lho, berarti kan gak padang kan ngoten niku. Mboten padang. Nyawang bojo wis gak tapek ganteng, nyawang bojone wong masih tua tambah ganteng ya sampeyan. Nah niku mboten padang ngoten niku. Urip niki padang, jelas, menuju kiblat kita arah kemana menjadi jelas dan diberi kekuatan oleh Allah sehingga kita bisa memiliki syukur, sabar, ikhlas, tobat. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wal azimi sultanika wa ma'alif baina qulubina wa aslih data bainina wahdina subulas salam wa janibnal fawaqisa ma dhahara minna wa ma batan. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amalin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aftah alaina abwaaba rahmatika wa hikmatika wansurna nasran azizan ya fattah ya razzaq urzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.